Kembali di Aini Sore, pemirsa berebut gunungan aneka buah hingga makan bersama di atas daun pisang di jalan raya sepanjang 5 km memeriahkan malam pergantian tahun di Tulangan, Sidoarjo, Jawa Timur. Warga merasa senang karena sudah 2 tahun tidak merayakan malam tahun baru. Ratusan warga berebut gunungan aneka buah untuk merayakan malam pergantian tahun di Tulangan, Sidoarjo, Jawa Timur. Warga berdesakan untuk mengambil aneka buah hasil pertanian warga setempat. Sayangnya sejumlah anak-anak terjepit hingga harus dievakuasi petugas dari kerumunan warga. Namun kemeriahan malam tahun baru tak berhenti. Selanjutnya warga menggelar makan bersama di atas daun pisang di jalan raya sepanjang 5,4 km. Warga pun merasa senang karena pandemi COVID-19 membuat mereka sudah 2 tahun tidak menggelar perayaan tahun baru. Seru ya? Dulu pernah nggak kayak gini? Nggak pernah, baru sekali ini. Apa yang dilatih apa? Harapannya semoga tahun ini bisa tambah baik, tambah baik, tambah baik. Selain merayakan pergantian tahun, acara berebut gunungan dan makan bersama ini juga wujud rasa syukur warga atas pembangunan jalan baru yang menghubungkan desa Kepadangan dengan sejumlah desa dan kecamatan di sekitarnya. Ini tadi peraturan peresmian jalan juga, supaya jalan itu yang dilalui pengendara sama semua paling tidak meminim kecelakaan. Warga kemudian melanjutkan acara dengan pertunjukan kembang api untuk merayakan detik-detik pergantian tahun 2022 menuju 2023. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Banjir yang melanda Pekalongan, Jawa Tengah masih merendam ribuan rumah warga. Ketinggian air mencapai 1 meter akibat intensitas hujan tinggi hingga membuat sungai meluap dan mengganggu aktivitas warga. Beginilah kondisi bantaran Sungai Beremi, Kota Pekalongan, Jawa Tengah tak mampu menampung air sehingga meluap ke permukiman warga. Banjir disebabkan intensitas hujan tinggi selama 2 hari berturut-turut hingga sungai meluap dan masuk ke perkampungan di sepanjang bantaran sungai. Ribuan rumah warga yang ada di Kelurahan Tirto dan Pasir Sari terendam banjir dengan ketinggian 50 cm hingga 1 meter. Akibat banjir ini, aktivitas warga menjadi terganggu. Banjir juga merendam di sejumlah wilayah perkotaan di Kota Batik ini, seperti Medono, Podosugi, dan juga Banyurip. Banjir di wilayah ini disebabkan buruknya sanitasi sehingga aliran air hujan menjadi genangan banjir. Banjir sejak tadi pagi, mulai hujan itu sekitar jam 3 pagi habis subuh itu, kurang lebih 2 jam 3 jam banjir, hujan. Terus faktanya ini air naik, itu luapan dari Sungai Beremi yang betul-betul banyak, makanya ini sudah sampai hari ini. Warga dan tim gabungan BPBD, PMI, Polri mengevakuasi para lansia dan warga, juga balita di Kabupaten Pekalongan karena banjir mencapai 1 meter lebih. Petugas gabungan mengevakuasi korban banjir dengan perahu karet ke lokasi pengungsian sementara hingga banjir surut di sebuah gedung sekolah dasar, masjid, dan rumah warga yang tidak kebanjiran. Kini para pengungsi membutuhkan baju, alas tidur, selimut, obat-obatan, popok, susu untuk balita, serta air bersih dan MCK. Masih berjalan, kemarin malah tapi biasa warga kan kalau tempatnya sama sekali belum penuh, masih susah dievakuasi. Karena ini udah terlalu tinggi. Malah dari semalam. Ini malah bertambah tinggi banjirnya. Ini warga mengungsi kemana aja nih, Mas? Masjid? Ada yang di pantai, ada ke masjid. Sebagian. Warga berharap pemerintah bisa segera memberikan solusi untuk mengatasi langganan banjir tahunan ini. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Banjir masih merendam kawasan stasiun Semarang Tawang, Jawa Tengah. PT KAI Daob 4 mengerahkan 5 unit pompa untuk menyedot air agar aktivitas di stasiun bisa segera kembali normal.
PT KAI Daob 4 terus berupaya mengurai dampak banjir di stasiun Semarang Tawang, Jawa Tengah. Genangan banjir di halaman luar stasiun mulai surut, namun ruang tunggu dan sejumlah ruangan di bagian dalam stasiun masih terendam banjir. Akibatnya banyak calon penumpang yang memilih menunggu kedatangan kereta di bagian luar stasiun yang terbebas dari banjir. KAI mengerahkan 5 unit pompa untuk menyedot air agar aktivitas di stasiun bisa segera kembali normal. 2 kereta mengalami penyesuaian pola melalui jalur selatan, yakni kereta api berantas harus memutar ke lintas selatan menjadi Pasar Senen, Cirebon, Purwokerto, Yogyakarta, Solo, Blitar. Dan kereta api Brawijaya melalui lintas selatan menjadi Gambir, Cirebon, Purwokerto, Yogyakarta, Solo, Malang. Nah, pompa semua juga dikerahkan, pompa yang depan ada 4 nyala semua. Ini tinggal pompa yang air yang dari dalam. Jadi ada pompa dari dalam nyambung ke depan, cuman kayaknya kurang maksimal. Jadi kita tambah untuk pompa sehingga nanti untuk arus penumpang itu bisa lebih baik, lebih bisa normal kembali. Banjir melanda stasiun Semarang Tawang sejak kemarin Sabtu 31 Desember 2022. Ruang tunggu utama dan peron stasiun tidak bisa digunakan karena terendam banjir setinggi hampir 1 meter. Akibatnya kereta api juga tidak bisa melintas di stasiun Tawang karena tingginya air yang merendam rel dikhawatirkan dapat membahayakan perjalanan kereta. Dari Semarang, Jawa Tengah, Taufik Budi Nur Cahyanto, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kami telah terhubung dengan Taufik Budi di stasiun Semarang Tawang saat ini. Ya, Taufik, seperti apa kondisi di stasiun Tawang saat ini? Apakah banjir sudah surut? Oke, baik Stephanie dan Renhat dapat saya laporkan. Saat ini saya berada di kawasan stasiun Semarang Tawang dan tempat saya berdiri ini pagi tadi itu menjadi tempat genangan air. Tapi untuk sore ini air sudah tidak ada lagi dan tempat ini sudah kering. Bahkan petugas kebersihan sudah mulai membersihkan lokasi ini agar nanti bisa digunakan para penumpang. Terus kemudian tidak hanya pada ruangan ini yang telah terbebas dari air, namun juga di kawasan luar stasiun itu juga sudah tidak ada lagi genangan air. Selain itu, ruang-ruang yang sebelumnya penuh dengan air sekarang sudah tidak ada lagi karena memang PT KAI Daob 4 mengerahkan sekitar 7 unit pompa, yang mana 4 unit pompa permanen ditaruh di bagian luar dan yang ada di bagian dalam itu terdapat 3 unit pompa portable dan cara tersebut ternyata cukup efektif untuk menanggulangi banjir yang sudah terjadi di kawasan stasiun Semarang Tawang ini sejak hari Sabtu pagi kemarin. Memang banjir yang terjadi di kawasan stasiun Semarang Tawang ini adalah akibat hujan deras yang mengguyur kawasan kota Semarang dan sekitarnya mulai pada Jumat malam hingga Sabtu siang. Air terpantau mulai menggenangi kawasan stasiun sejak pukul 7 pagi hari Sabtu dan kondisi air terus meningkat hingga siang, bahkan hingga tadi pagi air masih menggenangi kawasan dalam stasiun sekitar 20 cm. Namun demikian PT KAI seperti yang tadi saya sampaikan, PT KAI telah mengerahkan berbagai macam upaya termasuk mengerahkan pompa-pompa untuk mengatasi banjir yang ada di kawasan Semarang Tawang ini. Dapat saya informasikan juga hari ini memang diperkirakan menjadi puncak arus balik dan terpantau di belakang saya itu terdapat banyak penumpang yang sedang menunggu kedatangan kereta mereka dan mereka sekarang sudah bisa menggunakan tempat yang saya berdiri ini. Ini adalah tempat ruang tunggu yang langsung berbatasan dengan peron sehingga mereka nanti tidak perlu jauh-jauh seperti yang sebelumnya ketika mereka berada di luar stasiun. Demikian. Baik, Taufik, bisa Anda perlihatkan kepada kami tadi situasi di belakang Anda sebutkan cukup ramai ya, calon penumpang sedang menunggu waktu pemberangkatan kereta di ruang tunggu yang sebelumnya sempat banjir. Oke, baik. Kira-kira seperti ini gambarannya. Ini adalah para penumpang yang sedang menunggu kedatangan kereta api
sesuai dengan jadwal masing-masing, dan di tempat ini sebelumnya adalah penuh dengan genangan air, tapi sekarang tempat ini bisa digunakan para penumpang, calon penumpang untuk menunggu kedatangan kereta api. Dan di samping saya ini juga terdapat kereta api yang akan segera berangkat. Namun demikian kereta-kereta yang akan berangkat ini memang terjadi sedikit keterlambatan begitu ya, karena memang masih ada kawasan di antara Semarang Tawang dan Alas Tuwo itu masih terjadi genangan, sehingga rel kereta api itu masih dipenuhi dengan genangan air setinggi sekitar 28 sampai 29 cm. Meski demikian, petugas PT KAI juga terus melakukan upaya agar tempat tersebut bisa segera dilalui oleh perjalanan kereta api secara normal. Demikian, Stephanie. Baik, kami ingin konfirmasi untuk perjalanan kereta api sejauh ini sudah tidak terlalu terdampak ya Mas ya, meskipun tadi sempat disampaikan ada sedikit keterlambatan. Betul sekali. Jadi memang sebenarnya dari kemarin perjalanan kereta api yang melintas Semarang Tawang itu masih tetap bisa berjalan. Bahkan di tempat ini meskipun kemarin terjadi banjir begitu ya, ketinggian banjir 70 cm sampai 1 meter, namun kereta api masih bisa berjalan. Cuman memang tidak semuanya bisa dilayani di sini karena sebagian dialihkan ke stasiun Semarang Poncol. Dan memang ada juga skema peralihan yang menggunakan jalur memutar agar para penumpang tetap bisa dilayani kereta api untuk mencapai tujuannya. Demikian, Stephanie. Baik, terima kasih Taufik untuk laporan Anda langsung dari stasiun Tawang di Semarang, Jawa Tengah. Dan pemirsa, banjir tidak hanya terjadi di Semarang, sejumlah daerah di Jawa Tengah sempat dikepung banjir. Cuaca buruk menjadi salah satu alasannya. Nelayan pun diminta untuk tidak melaut selama cuaca buruk. Teman-teman dari Bupati Wali Kota semua sudah standby, termasuk BPBD kita, beberapa tempat pengungsian seperti yang di Pekalongan sudah dihandle Pak Wali Kota. Lalu Kota Semarang, tadi Bu Wali Kota juga sudah berkeliling sejak pagi. Tadi saya coba ikut membantu di beberapa titik, memastikan pompa-pompa semuanya berjalan. Terus kemudian tempat-tempat yang dipakai untuk pusat tanggap darurat seperti penyediaan logistik ya, dan bantuan-bantuan kesehatan kita siapkan. Ya, alhamdulillah semua masih berjalan sambil menunggu kondisi, dan alhamdulillah pada sore hari ini cuacanya bagus, tidak hujan. Mudah-mudahan alirannya akan lebih cepat. Kalau melihat Kota Semarang, sebenarnya seandainya hujan intensitasnya tidak seperti ini, insya Allah ya, biasanya ada genangan ya cepat surut begitu. Maka intensitasnya memang cukup tinggi, lalu ada pasang posisi air laut yang sedang pasang, maka memang agak sempurna hari ini. Jadi posisi air memang tinggi di beberapa tempat, termasuk tadi yang ada di Stasiun Tawang, terus kemudian ada di wilayah Genuk begitu ya. Ini yang terjadi kondisinya. Namun demikian, cuaca ini tidak hanya sekedar yang mengakibatkan banjir, tapi kemarin di Karimun Jawa juga wisatawan tidak bisa balik, terus kemudian kita minta bantuan Pelni sama Kemenhub untuk dibantu, dan alhamdulillah bisa balik. Bahkan tadi malam dengan Menko PMK kami melepas bantuan ke Karimun Jawa, dan tadi barusan komunikasi juga dengan Kasal, dengan Dan Lanal, ya kami minta bantuan agar Pertamina bisa mengirimkan BBM ke Karimun Jawa. Jadi sebenarnya ya dari cuaca ini cukup kompleks, tapi kita kan nggak bisa mengeluh, kita harus merespon begitu. Teman-teman dari BPBD semua siaga. Tadi bahkan kawan-kawan dari Kota Salatiga umpama SDM-nya dikerahkan ke Kota Semarang untuk membantu. Ini cara kita bergotong royong. Namun sekali lagi semua mesti siaga, termasuk para petugas kami. Maka urusan BBM di remote area disiapkan, urusan kelautan perikanan juga sama, karena tadi saya dikirimin foto-foto di beberapa nelayan yang dihajar ombak begitu ya, dan itu mendorong kita untuk membuat kebijakan agar selama situasi seperti ini atau informasi dari BMKG cuaca yang tidak baik, jangan melaut dulu. Nanti kalau urusan soal makan kurang dan Teknologi modifikasi cuaca dengan menabur garam sukses membuat perayaan malam tahun baru di Jakarta dan sekitarnya tanpa hujan deras. Sebelumnya BMKG memprediksi wilayah Jabodetabek berada dalam situasi cuaca ekstrim selama periode Natal dan Tahun Baru.
cuaca buruk sempat melanda sejumlah wilayah di Indonesia di penghujung tahun 2022. Bahkan BMKG berulang kali memberikan peringatan potensi cuaca ekstrim selama periode Natal dan Tahun Baru. Perakiraan cuaca atau cuaca ekstrim yang terjadi itu ada 3 ya. Yang pertama yaitu hujan lebat sampai ekstrim. Kemudian yang kedua adalah banjir rob atau banjir pesisir atau rob ya. Terus kemudian tinggi gelombang dan satu lagi adalah angin kencang. Namun momen pergantian tahun di Jakarta dan sekitarnya berlangsung meriah tanpa diguyur hujan. Pencegahan hujan di Jabodetabek dilakukan dengan teknologi modifikasi cuaca. Sedikitnya 30 ton garam disemai menggunakan 2 pesawat dari Skuadron Udara 4 Lanut Abdul Rahman Saleh Malang. Puluhan ton garam ditabur di langit wilayah perairan Selat Sunda agar awan-awan yang membawa hujan tidak turun di wilayah Jabodetabek. Modifikasi cuaca ini terbukti sukses. Sejak menjelang tutup tahun 2022 hingga pukul 00 waktu Indonesia Barat, 1 Januari 2023, kembang api semarak menghiasi langit ibu kota. Di Bundaran HI, hujan sempat turun pada sore hari, namun pesta kembang api pada momen pergantian tahun bisa dinikmati masyarakat dengan nyaman tanpa hujan. Tim Liputan iNews melaporkan. Yogyakarta masih menjadi kota favorit untuk berwisata bagi wisatawan menghabiskan libur tahun baru. Informasinya kami hadirkan usai jeda berikut.